Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang turunan, di mana konsep turunan ini kita menggunakan materi limit yang sudah kita pelajari sebelumnya. Langsung saja. Di sini ada sebuah kurva, yaitu kurva fx. Kemudian ada garis yang memotong kurva di dua titik, yaitu P dan Q. Garis ini dinamakan sebagai tali busur. Tali busur adalah garis yang memotong kurva di dua titik. Untuk kasus ini adalah titik P dan titik Q. Kemudian di titik P ini kita bisa mencari koordinatnya, yaitu X dengan nilainya adalah fx, dan untuk titik Q koordinatnya adalah x plus h dengan nilainya adalah fx plus h. Dari gambar tersebut kita bisa mencari gradien dari tali busur PQ. Untuk rumus gradien itu adalah panjang sisi tegak dibagi dengan alas. Sisi tegaknya yang mana? Sisi tegaknya adalah yang ini dan alasnya adalah ini. Panjang sisi tegak otomatis kita bisa mencari dari nilai fx plus h dikurangi dengan fx. Sedangkan alas kita bisa mencari di sini dari x plus h dikurangi dengan x, yaitu h. Nah, menjadi bentuk seperti ini. Jadi gradien adalah fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Tadi di sini ya. Lalu bagaimana jika Q-nya berubah? Q-nya berubah semakin mendekati nilai P. Pertimbangkan ketika titik Q makin mendekat ke P, akan ada tali busur yang baru. Ini adalah tali busur yang pertama. Ini titik Q yang kedua, maka akan muncul tali busur yang baru. Selain itu, nilai X plus H juga akan berubah mendekat ke nilai X. Nah, ini adalah tali busur yang ketiga. Semakin lama, Q semakin mendekat ke P. Sehingga akan menghasilkan sebuah garis yang tidak lagi dipotong oleh dua titik. Kalau yang dipotong oleh dua titik tadi kan tali busur. Nah, hanya akan ada satu garis yang mengakibatkan P dan Q ini saling berhimpit. Akhirnya Q semakin mendekat ke P. Q berhimpit P. Sehingga didapatkan garis yang menyinggung P. Dan muncullah garis singgung karena memotong kurva fx di satu titik. Kenapa di satu titik? Karena P dan Q-nya saling berhimpit. Lalu bagaimana dengan kemiringan atau gradien untuk garis singgung kurva tersebut? Kemiringan garis singgung untuk kurva akan tercapai ketika H mendekati 0, artinya X plus H semakin mendekat ke X. Maka rumus untuk kemiringan garis singgung atau gradien itu sama seperti tadi, tetapi dengan catatan hanya semakin mendekat ke 0. Sehingga ketika kita sedang mencari turunan di A atau F aksen A, maka artinya kita sedang mencari gradien atau kemiringan garis singgung pada kurva F di titik X sama dengan A. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama,
Tentukan f aksen x untuk fx sama dengan 2x. Nah, mungkin selama ini kita sudah bisa mencari turunan dengan cara cepat, tetapi karena kita sedang berada di materi konsep turunan dengan menggunakan limit, maka untuk mencari hasil dari turunan ini kita menggunakan atau kita meminta bantuan dari konsep limit yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini adalah konsep limitnya yang tadi. Maka untuk bentuk 2x kuadrat, x-nya yang ini harus kita ubah ke bentuk x plus h. Menghasilkan 2x plus h kuadrat. Ini adalah untuk bentuk fx plus h dikurangi fh. Fh-nya langsung 2x kuadrat per h. Kemudian kita uraikan menghasilkan bentuk seperti ini. Kemudian kita coret mana yang sekiranya bisa kita hilangkan. Ternyata menghasilkan bentuk 4hx plus h kuadrat dibagi dengan h. Karena masing-masing memiliki memiliki variabel h, maka h-nya bisa kita keluarkan dan bisa kita hilangkan. Menghasilkan 4x plus h. Karena h mendekati 0, maka 4x plus 0 sama dengan 4x. Itu untuk contoh soal yang pertama. Bagaimana dengan contoh soal yang kedua? Tentukan f aksen x untuk fx sama dengan x kuadrat min 2x. Langsung saja, untuk fx plus h, maka x di sini kita ganti dengan x plus h. X plus h kuadrat dikurangi 2x plus h dikurangi dengan fx. Fx-nya adalah ini, fx kuadrat min 2x dibagi dengan h. Kita uraikan dan kita coret atau kita hilangkan mana yang bisa dihilangkan. Menghasilkan bentuk 2hx ditambah h kuadrat dikurangi 2h dibagi dengan h. H-nya kita keluarkan karena masing-masing bagian memiliki variabel h. Karena h mendekati 0, maka 2x plus 0 min 2 sama dengan 2x min 2. Kemudian untuk contoh soal selanjutnya, tentukan nilai f aksen 2 dari fx sama dengan x kuadrat. Ini adalah rumus awalnya. Kemudian untuk x plus h, berarti kan langsung saja. Limit f 2 plus h dikurangi f2 dibagi dengan h. Ya kan? X-nya nanti diganti dengan 2. 2 plus h kuadrat ini, kenapa kok bentuk kuadrat? Karena dari soal dikurangi dengan 4. 4 karena x-nya tinggal diganti dengan 2. 2 pangkat 2 dibagi dengan h. Kemudian kita uraikan 2 plus h kuadrat menghasilkan 4 plus 4h plus h kuadrat dikurangi dengan 4. 4-nya kita hilangkan. Kemudian tinggal muncul variabel 4h plus h kuadrat per h. Kemudian h-nya kita keluarkan karena masing-masing memiliki variabel h. Kemudian karena h-nya mendekati 0, maka tinggal kita ganti 4 plus 0 sama dengan 4. Oke, kemudian untuk soal nomor 4. Nilai f aksen 3 dari fx sama dengan 1/x adalah, ini rumusnya yang tadi, x-nya karena di sini ada 3, maka tinggal kita ganti. Kemudian f3 plus h kita ganti di sini 1/x, x-nya diganti dengan 3 plus h, kemudian dikurangi 1/3. Ini x-nya kita ganti dibagi dengan h.
Kemudian kita samakan penyebutnya, menghasilkan 3 min 3 plus H dibagi 3 dikalikan 3 plus H per H. Kemudian kita uraikan menghasilkan bentuk seperti ini. Kemudian 3 min 3 min H itu kan sama dengan min H. Hanya bisa kita coret menghasilkan nilai min 1 dibagi dengan 3 plus 3H. Jangan lupa limitnya ya. Nah, karena hanya mendekati 0, maka min 1 dibagi 9 tambah 3 kali 0. Sama dengan min 1 per 9. Sama dengan min 1/9. Oke, ini adalah contoh soal dari turunan. Untuk contoh soal selanjutnya mungkin bisa kita berikan dan bisa kita bahas pada saat perkuliahan sesuai jadwal. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.